Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Feby Landari. Di sini aku akan menjelaskan tentang metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian metode. Secara etimologis, kata metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang tersusun dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau sesudah. Sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kata method, yang berarti suatu bentuk prosedur tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam dapat didefinisikan sebagai cara-cara tertentu yang paling cocok untuk dapat digunakan dalam mencapai hasil-hasil pembelajaran pendidikan agama Islam yang berada dalam kondisi pembelajaran tertentu. Karena itu, metode pembelajaran pendidikan agama Islam dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dihadapi. Metodologi pembelajaran adalah sebuah ilmu yang membahas cara yang paling cepat dan tepat yang dapat digunakan guru dalam menyajikan materi dan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Kemudian, macam-macam metode pembelajaran agama Islam. Apa saja sih? Yuk kita tengok. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan mengetahui penuturan atau penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. Metode ceramah bervariasi merupakan cara penyampaian penyajian bahan pelajaran dengan disertai macam-macam penggunaan metode pengajaran lainnya, seperti tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, dan sebagainya. Nah, alasan kenapa harus menggunakan metode ceramah yang pertama, agar perhatian siswa tetap terarah selama penyajian berlangsung. Yang kedua, penyajian materi pelajaran sistematis atau tidak berbelit-belit. Yang ketiga, untuk merangsang siswa belajar aktif. Yang keempat, untuk memberikan feedback. Yang kelima, untuk memberikan motivasi. Selanjutnya, metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara untuk menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru yang harus dijawab oleh siswa, atau sebaliknya, dari siswa yang harus dijawab oleh guru, baik secara lisan ataupun tertulis. Pertanyaan yang diajukan mengenai isi pelajaran yang sedang diajarkan guru atau pertanyaan yang lebih luas, asal berkaitan dengan pelajaran atau pengalaman yang dihayati. Melalui tanya jawab akan memperluas dan memperdalam pelajaran tersebut. Alasan menggunakan metode tanya jawab yang pertama, untuk meninjau pelajaran yang lain. Yang kedua, agar siswa memusatkan perhatian terhadap kemajuan yang telah dicapai sehingga dapat melanjutkan pelajaran berikutnya. Dan yang ketiga, untuk menangkap perhatian siswa serta memimpin pengamatan dan pemikiran siswa. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu penyajian bahan pelajaran dengan siswa dengan cara membahas dengan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti tentang topik atau sesuatu untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Alasan memilih metode diskusi yang pertama adalah di dalam kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, diskusi banyak digunakan sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah dan telah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, metode ini dipandang penting dikembangkan oleh guru di sekolah. Metode demonstrasi adalah cara guru dalam mengajar dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, kejadian, urutan melakukan suatu kegiatan atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun tiruan, melalui penggunaan berbagai macam media yang relevan dengan pokok bahasan untuk memudahkan siswa agar kreatif dan memahami materi.
Contoh metode demonstrasi pada pembelajaran agama Islam, terutama pada pembelajaran fikih, dipergunakan dalam mendemonstrasikan atau mempraktekkan bagaimana sikap yang mencerminkan akhlakul karimah sebagai seperti sopan santun dan berbuat baik kepada sesama manusia maupun lingkungan. Metode problem solving atau pemecahan masalah. Metode atau cara penyajian pelajaran dengan cara siswa dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan, baik secara individual maupun secara kelompok. Pada metode ini, titik berat diletakkan pada pemecahan masalah secara rasional, logis, benar, dan tepat tekanannya pada proses pemecahan masalah dengan penentuan alternatif yang berguna saja. Metode ini baik untuk melatih kesanggupan siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Mengingat tidak ada manusia yang tidak terlepas dari kesulitan atau masalah yang harus diselesaikan secara rasional. Metode sosiodrama. Metode sosiodrama adalah penyajian bahan dengan cara memperlihatkan peragaan baik dalam bentuk uraian maupun kenyataan. Semua bentuk tingkah laku dalam hubungan sosiodrama yang kemudian diminta beberapa orang murid untuk memerankannya. Metode role playing. Metode role playing atau bermain peran dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas di luar atau mendramatisasikan situasi, ide, karakter khusus. Guru menyusun dan memfasilitasi permainan peran tersebut. Metode pembiasaan. Untuk membina anak mempunyai sifat yang baik, tidak cukup dengan memberikan pengertian saja, namun perlu dibiasakan melakukannya, karena pembiasaan berperan sebagai efek latihan yang terus-menerus, sehingga anak akan terbiasa berperilaku dengan nilai-nilai akhlak. Untuk itu, sejak kecil, anak harus dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, dilatih untuk bertingkah laku yang baik, diajarkan sopan santun dan sebagainya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu beliau membiasakan dasar-dasar tata krama pada anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan di rumahnya. Di samping itu, metode pembiasaan juga berperan penting dalam membentuk pribadi anak. Banyak contoh pola kehidupan yang terjadi dalam keluarga menjadi dasar-dasar pembentukan pola kehidupan anak. Metode keteladanan. Metode keteladanan di sini yaitu suatu metode pendidikan dengan cara memberi contoh yang baik kepada para peserta didik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Metode ini sangat tepat apabila digunakan untuk mengajar atau mendidik anak, yaitu seperti mendidik akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, metode ini selain mempunyai kelebihan juga mempunyai kekurangan. Metode nasihat. Di antara metode dan cara-cara mendidik yang efektif di dalam upaya membentuk keimanan anak, mempersiapkannya secara moral, psikis, dan secara sosial adalah mendidiknya dengan memberi nasihat. Sekian. Terima kasih. Maaf jika selama penyampaian banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.